Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi an'amta. Puji syukur kehadirat Allah pada hari ini sampanwe, dan mudah-mudahan sahabat semua berada dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah. Maka marilah kita mengucap alhamdulillah atas segala limpahan karunia-Nya. Semoga kita diberikan kekuatan untuk dapat melakukan hal-hal hebat di dalam kehidupan ini, dan tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW berupa salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya, juga termasuk kita di dalamnya. Semoga kita diberikan syafaatnya di dunia ini dan juga di akhirat nanti, agar Allah meridhoi kita, kemudian bersama beliau memasuki jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat netizen yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini Ahad 27 Agustus 2023 akan melanjutkan tadabbur surat Al-Kahfi ayat 91 sampai dengan 101, dan kita eksplor terus ya, agar kita mengetahui kemanfaatan dari surat Al-Kahfi. Yang pertama, mengisahkan tentang dua orang, yang satu kafir dan yang satu mukmin ya. Di sana Allah bercerita tentang tauhid ya. Yang kedua, Allah bercerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, bagaimana Allah kemudian menjelaskan tentang sebuah SOP ya, sebuah perilaku yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin, yaitu haruslah tidak terburu-buru mengambil keputusan, harus bertabayun. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada Uda Asep Softian dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Softian sahabat yang alhamdulillah ya pernah menemani perjalanan saya di sejak sekolah teknik menengah ya, di antara tahun 93 sampai 96 ya. Udah Asep, udah Softian. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah segera mempertemukan kita secara kopi darat ya nanti, mudah-mudahan dimanapun juga Allah. Kemudian bisa saja nanti di mana saya ke sana atau Kak Uda Sofyan ke sini ya. Baik. Dan itu yang kedua ya, bahasan kisah ya. Dan yang ketiga, kisah tentang udah Sam, banyak memori yang indah pada masa itu ya. Waktu kami di STM dulu, kalau sekarang namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, dulu namanya masih STM, Sekolah Teknik Menengah. Nah, kami dulu
kalau pulang sekolah itu suka main sepak bola, biasanya di samping sekolahan, gedung sekolahan ya, main bola dulu. Wah, luar biasa membahagiakan dengan udah Asep Sofyan ini. Iya ya, alhamdulillah kita bersama sahabat yang lain ya, ada Saifullah, ada Basar Sukmara, ada Yogi, ada siapa lagi tuh? Banyak ya, ada Jamil, terus ada banyak dan sebagainya. Ya, ada si Emil ya, ada siapa lagi tuh, aduh, dan sebagainya ya. Ya, di sampingnya. Samping rubuh temboknya ya. Oh iya, ada Dino juga ya. Ya, baik. Ya, udah Asep. Terus apalagi ya, kalau di depan gedung sekolah kita tuh ada lapangan voli juga ya, ada lapangan voli juga, ada kantin di situ. Terus juga kalau olahraga kita suka keliling ke sekitar sekolahan ya, ke Pindad ya. Terus wah, luar biasa ya kenang-kenangannya. Terus kalau pulang nanti kita mampir dulu ke bioskop Kiara kan ya, sambil main apa tuh, main dingdong dulu ya, kita main dingdong. Nggak langsung pulang, kita main dingdong dulu gitu. Terus macam-macam ya nostalgianya. Saat itu wah, jadi ceritanya kemana-mana. Baik sahabat, itu masa lalu kami ya di saat sekolah ya, yang saya paparkan di media sosial ini. Semoga juga sahabat netizen semua pasti punya. Assalamualaikum. Zara punya memori yang sama ya, ada memori tentang ya, masa-masa di sekolah dulu. Baik, itulah sekitar tentang masa lalu yang indah ya. Dan kita saat itu berpisah karena saya kemudian memasukkan satu lamaran kerja kepada guru, kemudian diterima oleh guru, disampaikan, dan kemudian ada panggilan kerja di Bogor. Nah, setelah itu saya setelah lulus sekolah langsung ke Bogor. Jadi sama udah Asep Sofyan nggak jadi terputus hubungan. Ya, yang paling terkenang ada anak SMEA-nya yang ikut komputer D1 anak SMEA-nya ya. Apa tuh anak SMEA-nya? Iya, ikut komputer D1 ya. Ikut kursus ya komputer D1. Oke, udah Sofyan. Dan minta doa udah untuk kawan yang udah mendahului kita, buat Kang Erwin dan Kang Sakum, karena doanya, kiriman doanya. Baik ya, monggo Pak baik kepada Sumaila Arwahi, Kang Erwin bin Adam dan Kang Sakum bin Adam. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannati maswahum. Allahumma ja'al qubrahum rodatan min riyadil jinan wa la taj'al qubrahum kufratan min kufari niron. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga arwah Kang Erwin dan juga Kang Sakum berada di dalam pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburan mereka
Allah ampuni dosa mereka, Allah terima segala pahala mereka, Allah masukkan mereka ke dalam jannah-Nya Allah. Allah jadikan kuburan mereka sebagai taman-taman di surga yang indah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sahabat di surat Al-Kahfi ayat 91. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika wa qad akhadna bima ladaihi khubra. Artinya demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Dan kabarnya Nabi Zulkarnain ini memiliki sebuah pedang yang sangat sakti, ya. Sebuah pusaka pedang Zulkarnain yang sangat menakutkan para musuhnya, kabarnya. Dan pedang Zulkarnain ini dilanjutkan kemudian oleh Sayyidina Ali, ya. Di estafetakan ke Sayyidina Ali, dan sekarang kabarnya juga masih ada di Panjalu, ya, daerah Panjalu, daerah Ciamis apa Tasik, ya, daerah Panjalu, yang kabarnya setiap tahun pedang itu senantiasa dimandikan, ya. Nah, nanti ada prosesi pemandian pusaka pedang Nabi Zulkarnain di bulan Oktober, tanggalnya antara 22-25, ya. Itu di tahun 2023 ini. Nah, kalau tahun kemarin sudah, ya, biasanya ada prosesi semacam prosesi secara keramat, ya. Dan udah Asep Sofyan juga salam buat teman-teman kita yang masih sehat, kepada Kang Sarif Hidayatullah, kepada Kang Basar, Kang Yogi, juga Emil, dan juga yang bos itu tuh, bos teh, ya, teh tarik gitu, teh tali, ya, siapa tuh namanya, si Kang Dino, ya, Kang Dino, ya, pedangnya di Setu Panjalu, ya, benar, di Setu Panjalu kalau nggak salah, benar, di Setu Panjalu, benar Kang Asep, benar. Ya, itu kabarnya tanggal 25 Oktober nanti ada prosesi pemandian pusaka pedang Nabi Zulkarnain di sana, ya. Ini berkaitan dengan ini, ya, Al-Kahfi ini. Waalaikumsalam, nanti saya sampaikan. Walaupun jauh di Medan udah. Wah, ini udah Asep Sofyan ini dulu kita sekolah di Bandung, dan kita nggak nyangka saya ada di Cirebon sekarang, dan Kang Asep Sofyan ada di Medan. Orang Sunda ada di Medan, ya. Iya, karena jodohnya sama orang Medan, ya, udah Sofyan, ya. Ayo kapan ajak saya ke Medan? Iya, kita jalan-jalan ke Medan, ya. Nanti kalau keluarga di Padang sudah merantau semua, sudah bermukim yang di Bekasi, ada yang di Bandung. Hah? Kosongnya? Iya. Baik, ada juga yang sedang gabung lagi nih, satu lagi dengan siapa, yuk. Siapa nih, kirim komentarnya biar saya tahu, ya. Siapa? Nah, jodoh sama orang awak, orang Payakumbuh. Alhamdulillah, jodohnya orang Payakumbuh. Onde mande. Alhamdulillah. Tapi kok bisa tinggal di Medan? Dari Payakumbuh ke Medan, gimana nih ceritanya, Kang Asep? Ya. Wah, tiap hari makan rendang terus dong sama gulai jariang. Gulai jariang dan lama bana, ya. Samba patai, ya. Patai goreang. Baik, alhamdulillah kita bisa langsung berinteraksi, ya, dengan sahabat.
sahabat semua, kita jalin silaturahmi untuk persatuan Indonesia, terlaksananya persatuan Indonesia di wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Coblos nomor 5. Ya, kita terus berkiprah untuk mengisi sisa waktu yang ada untuk beramal baik, bersama-sama, bekerja sama, berjamaah melakukan sesuatu yang hebat. Ya mudah-mudahan dengan seperti ini ada stimulasi agar kita bisa kemudian menjadi satu, bersinergi untuk melahirkan sebuah ide-ide besar, program-program besar. Ya, apakah itu ya, nantikan saja, tunggu tanggal mainnya. Oke, baik. Iya. Salam buat istri dan anak-anak udah sampean ya. Saya lanjutkan lagi ya. Oke, kalau ada komentar terus panteng ya. Di sini di streaming bersama Sampanwe Tatapan. Nanti saya berupaya untuk berdialog ya. Tidak hanya monolog, kalau bisa berdialog ya. Baik, jangan lupa Kang Asep Sofyan subscribe saya di YouTube ya. Di YouTube saya juga bikin YouTube. Nanti Kang Asep Sofyan subscribe saya ya. Saya butuh 50 ya, minimal 50 subscriber untuk bisa streaming di YouTube. Kalau sekarang baru bisa streaming di Facebook. Nah, kalau di YouTube kalau udah 50 insya Allah katanya bisa. Sekarang baru 14. Tapi tolonglah ya, tolong di subscribe YouTube-nya biar kita bisa memanfaatkan media sosial untuk kebaikan. Lalu di surat Al-Kahfi ayat 92-nya 92, summa atba'a sababa, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain ya. Kemudian Nabi Zulkarnain menempuh jalan yang lain. 93-nya hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. 93, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Ya. Jadi ketika Nabi Zulkarnain berjalan lagi ke satu tempat dan sampailah ke dua gunung, ada penduduk yang tidak memahami pembicaraan. Nah, ini notnya adalah mereka tidak dapat memahami bahasa orang lain karena bahasa mereka sangat jauh bedanya dari bahasa yang lain, dan mereka pun tidak dapat menerangkan maksud mereka dengan jelas karena kekurangan cerdasan mereka. Ya, contohnya mungkin di Indonesia ya. Di Indonesia terdiri dari banyak bahasa. Ada bahasa Medan, ada bahasa Minang, ada bahasa Melayu, ada bahasa Batak, ada bahasa Palembang, Lampung, beda-beda itu, di satu pulau aja sudah beda ya, berbeda-beda. Dan ketika kita tidak memahami, maka terhentilah interaksinya, komunikasi terhenti. Terus adalah yang menyatukan itu semua, yaitu bahasa yang satu, bahasa Indonesia di dalam Sumpah Pemuda ya. Bahasa satu, bahasa Indonesia ya. Nah, juga di Pulau Jawa juga banyak yang berbeda ya, antara bahasa Sunda, bahasa Jawa, ada bahasa Betawi ya kan, itu beda-beda. Terus di Kalimantan, Sulawesi, Papua sangat berbeda-beda. Nah, ini dibutuhkan satu bahasa ya. Jadi negara
tanah air Indonesia ini sudah merumuskan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, agar bisa saling berkomunikasi. 93 sudah, 94, 90 ampe kelokan 99 masih lama. 94-nya qalu ya zal qurnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu lak kharja ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Nah, ini berarti ini kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Apakah Ya'juj dan Ma'juj itu ada? Kalau Quran ini menerangkan Ya'juj dan Ma'juj itu ada. Ya. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj itu? Adalah makhluk yang Allah ciptakan sebagai perusak bumi. Ya. Mereka perilakunya senantiasa merusak bumi. Ya. Orang-orang yang senantiasa merusak bumi namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Nah, makhluknya di mana adanya? Itu sedang diisolasi ya oleh di ayat berikutnya tuh ada ya dijelaskan. Ya'juj dan Ma'juj secara faktanya ya itu di surat 95 dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. 94-nya mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Jadi dikurung, Ya'juj Ma'juj ini dikurung dengan apa? Dengan potongan-potongan besi yang besar-besar, kemudian dilebur di sebuah gunung. Nah, itu adanya di ayat 95 dan 96. Apa itu ayat 95 96-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma makanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Dan Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. 96. Atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina sodafain qalan fuhu hatta idza ja'alahu naro qala atuni ufrigh alaihi fitra. Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. 97. Famas ta'u ayazharuhu wa mas ta'u lahu naqaba. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Lalu 98.
qala haza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dia sekarang berkata, dinding ini adalah rahmat dari Allah, maka apabila janji Allah sudah datang, dia akan menghancurkan, dan janji Allah itu benar. 99. Wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'di wa nufikha fis suri fajama'nahum jama'a. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. 100. Wa aradna jahannam yauma izil lil kafirina arda. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang-orang kafir. 101 terakhir, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'an zikri wa kanu la yastati'un sam'a. Dan kami perlihat yaitu orang yang mata hatinya yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Nanti diperlihatkan neraka kepada orang-orang yang kafir. Itu yang 101 ya. Baik sahabat semua yang dirahmati Allah, sahabat netizen, ya, demikian kisah ya, tentang Nabi Zulkarnain dan juga Ya'juj dan Ma'juj ini yang diciptakan Allah sebagai perusak bumi. Sebenarnya yang merusak bumi tidak hanya makhluk disebut Ya'juj dan Ma'juj saja ya, manusia pun juga ada yang perilakunya merusak bumi, melakukan kemaksiatan ya, misalnya dengan melakukan penyelewengan ya, dengan TPPU misalnya, tindak pidana pencucian atau korupsi, itu juga merusak bumi, sehingga tatanan peradaban menjadi tidak sehat. Nah, ini perilaku ini sebetulnya yang juga harus ditindak tegas ya, karena menghambat kemajuan bangsa ya, kemakmuran bangsa, kecerdasan bangsa ya. Sudah Pak ya, itu diganggu oleh perilaku tersebut. Baik sahabat, demikian saja ya, mengapa demikian saja tatapan dari saya Sapanwe, dan terima kasih kepada yang sudah mampir di malam hari ini. Semoga Allah mengijabah segala harapan dan doa kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.